saya pun juga kaget dan heran. Kok bisa Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah pada angka yang sangat mencolok? Apa yang Anda bisa jelaskan pada bagian ini, Mas? Ya kalau kita lihat, kita petakan kembali. Yang kita hadapi kan kekuasaan. Ya kita masih bersyukur masih bisa bertahan. Partainya bisa menang pemilu 3 kali berturut-turut. Ya kalau kita lihat instrumen negara dipakai. Bahkan kemudian di Sukoharjo, di daerah-daerah Solo Raya, itu setiap kepala desa itu dikasih dana minimum 200 juta. Ditungguin oleh oknum-oknum polisi untuk mencapai target. Dan ini kan sebenarnya juga sudah dipraktekkan pada tahun 2019 saat itu kan jaksa yang dipakai pemilu 2019, Kejaksaan Agung. Dan ini kan sebenarnya juga sudah dipraktekkan pada tahun 2019 saat itu kan jaksa yang dipakai pemilu 2019, Kejaksaan Agung. Jadi ini disempurnakan. 200 juta dia harus mencapai target-target tertentu. Barusan nyebut kalau tahun 2019 prakteknya dia pernah menggunakan Jaksa Agung untuk memenangkan pemilu. Bukannya 2019 PDI menang. Hey, ini salah ngomong atau gimana? Tapi selain itu ada 2 hal lagi yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang Sukoharjo coba komen di bawah, apa benar ada aliran dana 200 juta? Ada wujudnya nggak nih? Terus kemudian apa benar ditungguin aparat sampai ini memastikan kemenangan salah satu paslon? Ini kalau tidak terbukti ini fitnah loh. Harusnya ini kalau misalkan bisa dibuktikan ini ada kecurangan pemilu, Bawaslu langsung bertindak nih harusnya. Coba-coba yang dari Sukoharjo bisa komen di bawah nih, reportase waktu itu kayak gimana gitu. Saya ingin membahas topik menarik yaitu keyakinan dan fakta. Ya, coba kita dengar nih sebentar. Nah, memang pada umumnya orang yang punya keyakinan itu tidak nyaman nih keyakinannya diusik. Pada umumnya kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinanmu. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Saudara sudah dengar? Jadi saya ingin mengaitkan ini dengan situasi Ibu Megawati dengan suaminya Bapak Hasto. Jadi suaminya. Ups, Ya. salah ya. Ya, habis saya lihat seperti suami istri. Sudah mirip-mirip sama gitu. Jadi saudara bisa lihat bahwa Megawati diyakinkan oleh sebuah keyakinan seorang Hasto bahwa sebenarnya terjadi kecurangan, bukan sebuah fakta bahwa seorang Ganjar itu kalah karena memang tidak ada basis pemilih. Jadi keyakinannya terusik, baik itu Megawati yang dari awalnya sudah diracuni oleh Hasto dan kawan-kawan bahwa Ganjar ini menang, pasti menang, dan ternyata kalah. Tidak menyadari bahwa faktanya ini karena Jokowi efek, dan menyangkali fakta dan kenyataan itu tetap memiliki keyakinan bahwa ya Ganjar menang sama dengan 01. Keyakinan bahwa mereka ini sebenarnya memenangkan pencapresan ini cuma karena dicurangi oleh Prabowo Gibran dan Bapak Jokowi, maka mereka jadi kalah. Nah, saudara, saya melihat
adanya kemiripan dari topik yang tadi saya ungkapkan bahwa ketika orang begitu yakin terhadap sesuatu yang dia yakini, udah kayak agama lah begitu, yakin gitulah, ya, yakin bahwa menang, ternyata kalah. Keyakinan ini ketika dibenturkan dengan fakta dan kenyataan, ternyata capres mereka kalah. Dan memang rakyat Indonesia sudah memilih presiden dan wakilnya yang sesungguhnya berkualitas menjadi pemimpin. Dan itu dibuktikan dengan hampir 100 juta orang memilih Prabowo Gibran. Persidangan di MK itu hanyalah sebuah panggung untuk mengekspresikan kemarahan, kekesalan, ketidakpercayaan akan sebuah keyakinan yang tiba-tiba runtuh, luluh lantak, dan mereka tidak bisa menerima fakta dan kenyataan. Jadi keyakinan ini ingin merubah fakta itu sesuai dengan keyakinan. Nah, jadi apa namanya? Jadi menurut saya nggak waras. Nah, Ibu Megawati bersama suaminya Bapak Hasto sang sekjen, ini terus mencoba. Yang saya masih bertanya-tanya, kenapa Ibu Megawati ini mau didorong terus oleh Bapak Hasto sang sekjen ini yang akan menjerumuskan Ibu Megawati ini terjun bebas, hancur reputasinya yang sudah terbangun begini lama. Apakah Megawati sadar? Apakah tidak ada putra-putrinya Ibu Megawati yang memberitahu kepada ibunda tercinta, jangan diikuti Bapak Hasto sang sekjen ini. Oleh sebab itu saya melihat ini akan menjadi awal kehancuran baik itu Megawati dan Hasto di dalam dunia politik Indonesia, ya. Kita tahu dan yakin pasti tidak mungkin gugatan MK ini dimenangkan oleh 01 dan 03. Tidak mungkin. Ya, kalau hari ini didorong untuk melakukan demo di MK, saya salut dengan keputusan 02 Prabowo Gibran untuk melarang semua pemilihnya, pendukungnya, jangan ikut demo. Tetap di rumah masing-masing dan berdoa bagi kemakmuran, kesejahteraan, kesatuan bangsa Indonesia. Kita juga berdoa semoga Ibu Megawati bisa sadar dari hasutan seorang Hasto. Semoga saya berdoa, semoga Ibu Megawati tidak melanjutkan niatnya untuk menjadi amicus curiae. Kenapa? Karena itu tidak mungkin menjadi sahabat pengadilan sementara dia menjadi pihak yang kalah. Nah, yang terakhir agak lucu ya. Ibu Mega kan ketum PDIP, di mana Ibu Mega mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang statusnya sekarang kalah dan mempersengketakan hasil pemilu di MK. Kemudian Ibu Mega ini mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan yang seolah-olah datang dari luar, independen, memberikan masukan kepada proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Jadi ibaratnya kalau orang kalah kan pasti protes ya. Iya gak sih? Iya dong, orang yang kalah pasti protes gitu. Boleh. Tapi kalau misalkan gini nih, ini apa benar nih asumsi dari Pak Tendi Irianto, ini adalah seorang bisnismen dan juga politisi juga. Apakah benar sebenarnya ini adalah permainan dari Pak Sekjen untuk terus menggiring Ibu Ketum
menuju kehancuran. Waduh. Ini menarik sih. Kalau menurut kalian gimana ini? Apakah memang Bu Mega ini termakan informasi-informasi yang tidak valid dari Pak Sekjen sehingga bertingkah seperti ini? Bahkan tadi disebutkan mungkin ini adalah panggung terakhir atau mungkin panggung di mana Hasto dan juga Ibu Mega ini akan dipertontonkan kehancurannya. Halo, selamat datang kembali di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP. Kita akan bahas beberapa momen menarik dari politik dalam negeri ya teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir nanti. Meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect. Penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu. Nah, ketika operasi itu dilakukan dengan mengabaikan supremasi hukum, evaluasi yang oleh PDI Perjuangan adalah justru jaminan terhadap demokrasi ke depan. Karena tidak ada demokrasi tanpa supremasi hukum. Dan di dalam supremasi hukum, keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan. Bagaimana seorang pemimpin nasional itu melakukan berbagai operasi-operasi politik karena ada konflik of interest. Karena Bapak Jokowi kemudian memberikan preferensi akibat anaknya Mas Gibran maju ketika beliau masih menjabat sebagai presiden. Sehingga ini juga terjadi bias. Tetapi ini menjadi suatu ancaman bagi demokrasi ke depan. Berbagai anomali kan terjadi. Anomali pertama kalinya pemilu pemilu dari warga negara Indonesia di luar negeri yang memberikan preferensi kepada Ganjar Mahfud berdasarkan exit poll dan hasil real count ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Kemudian juga bagi kami perolehan antara DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian spirit individualisme ini semakin menguat. Sehingga Partai ID di tengah-tengah personifikasi melalui pemilu yang sangat liberal ini cenderung menurun. Padahal kami mengedepankan yang namanya ideologi berdasarkan Pancasila, platform partai, kultur partai, disiplin anggota partai dan sebagainya. Tetapi berbagai anomali demokrasi termasuk bagaimana penggunaan sumber daya anggaran yang negara yang begitu luar biasa, aparatur negara yang dikerahkan secara luar biasa, setidaknya PDI Perjuangan mampu bertahan di dalam menghadapi ujian dan ini akan menjadi modal yang sangat penting ke depan. Ini akan jadi modal yang penting ke depan untuk masyarakat menilai ya bagaimana kontestasi politik di Pilpres kali ini akan menunjukkan siapa yang akan dipilih di kontestasi politik selanjutnya. Tapi Pak Hasto ini sekali lagi mempertontonkan bagaimana kekecewaannya pada Pak Jokowi ya, yang sebenarnya Pak Jokowi tidak ikut Pilpres kali ini. Bahkan Pak Jokowi sebentar lagi lengser karena masa jabatannya akan habis gitu. Dan lucunya adalah Pak Hasto Kristianto ini menyebutkan bahwa PDIP itu 3 pemilu kemarin berturut-turut menang itu semata-mata bukan karena Jokowi effect. Menurut
Gavin Magenda yang komentar di video ini juga, kalau Jokowi menang 2 kali pilpres pengaruh PDIP harusnya teori yang sama juga bisa diganjar. Tapi nyatanya tidak demikian. Menang bukan karena partai tapi individu yang mencalonkan penentu dari segala penentu pilpres. Ini kata Gavin Magenda ya. Karena memang persona dari individu ini yang kemudian akan dinilai oleh masyarakat, jadi bukan partai, bukan PDIP-nya begitu. Kemudian Rob Zomfai, Ganjar kecil suara karena efek apa? Efek apa ya? Kan didukung PDIP ya. Kalau misalkan Sekjen PDIP menyebutkan bahwa kemenangan PDIP itu bukan karena tokoh atau individunya, terus Ganjar kalah karena apa nih? Ada sempula, tapi hanya Jokowi yang bisa jadi presiden terpilih di PDIP. Bu Mega kemarin, ya kan dulu pernah maju dan jadi ini, bukan maju ya? Dulu gimana sih sejarahnya? Saya agak lupa gimana Bu Mega jadi presiden. Wah, ini ada tweet di aplikasi X atau aplikasi Twitter ya. Hasim Muhammad @Hashimah. PDIP nyapresin Mega kalah. PDIP nyapresin Ganjar kalah. Ketika nyapresin Jokowi menang. Laganya seakan-akan itu semuanya semata karena partainya. Kalau dipikir-pikir iya juga sih ya. PDIP nyapresin Mega pernah kalah. PDIP nyapresin Ganjar sekarang kalah juga. Tapi kemarin-kemarin ketika nyapresin Jokowi menang. Ini tapi sekjennya laga-laganya kayak ini tuh semata-mata karena partai. Kalau menurut kalian bener gak sih kata Sekjen Hasto ini? PDIP itu lebih besar daripada individu yang diusung. Jadi semua itu karena PDIP-nya, bukan karena individunya atau mungkin calonnya gitu. Gimana kalau menurut kalian? Coba komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu video Buzzer RP Rek Politik kali ini. Nantikan juga video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe.